Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Mohon maaf teman-teman karena akhir-akhir ini saya sangat kesibukan dengan kegiatan sendiri. Jadi lupa dan tidak sempat untuk mengupload beberapa video yang harusnya kita lanjutkan materi kita yang ada di buku ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin belum sempat saya jelaskan karena ada beberapa materi yang akan kita lanjutkan dan saya rasa ini sangat penting karena saya melihat ada beberapa murid yang pemula untuk yang baru belajar bahasa Inggris. Jadi mereka kesulitan untuk mengucapkan angka-angka yang benar dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman coba buka halaman berikutnya. Jika kemarin kita sudah membahas halaman 5, maka hari ini kita akan membahas yang halaman 6, yang angka dan bilangan yang seperti ini. Bagi teman-teman yang belum punya buku ini, sebaiknya teman-teman segera WA ke nomor saya untuk saya kirimkan buku ini. Jadi bisa saya kirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang merasa bahasa Inggrisnya dari nol sekali, yang masih nol, jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Saya akan menjelaskan pelan-pelan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membeli buku ini. Sekarang kita udah bisa untuk melanjutkan pelajaran kita. Oke. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang angka dan bilangan dalam bahasa Inggris. Kita lihat yang pertama di sini. Saya udah menjelaskan di video sebelumnya, di video tutorial nomor 5 dan tentang bagaimana membaca dengan cepat, bagaimana memahaminya dengan cepat. Oke, di tutorial kali ini kita akan melanjutkan dengan angka dan bilangan sama dengan bahasa Indonesia. Penulisan angka dan dalam bahasa Inggris juga berdasarkan 10 angka berikut. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di situ juga ada 0. 0 bahasa Inggrisnya zero. Atau sering juga disebut dengan kata lain notch atau nil. Atau O. Jadi nomor HP biasanya disebut dengan O. 0823, 0853, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemarin ada salah satu murid yang kesulitan. Ini baru saya ingat. Kesulitan untuk mengucapkan kata 5. 5 dalam bahasa Inggrisnya bacaannya 5. 5. 5. Kemudian 10 yang 10. Nomor 10 itu agak ada yang susah bacanya. Ada yang baca dengan logat-logat yang berbeda. Tapi lebih baik kita benarkan menjadi 10. Oke, kemudian 9. Jangan dibaca nice tapi 9. Kemudian 6. Bukan 6 tapi 6. Itu nomor 6. 6 gitu. Oke, supaya artinya tepat nanti. Oke, teman-teman, kemudian kita lihat ke bawahnya ada saya udah membuat cara tulisnya. Jadi 0 0 tulisannya sudah ada lampirannya di sini. Teman-teman tinggal membaca aja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oke, yang perlu diingat dari 11 sama 12. 11 bukan 11, nanti artinya gajah. Kemudian 11 yang benar. Kemudian bukan 12, tapi bacanya 12. 12, 12, 12. Diulang-ulang supaya lancar. 14, 15, bukan 5, tapi 15. 16, 17, 18, 19. Kemudian 20, 21, 22, 25, 29. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada 30, bukan 30, tapi 30. Kita baca 30. Kemudian 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian 100 dalam bahasa Inggris 100 atau 100, 101, 101, 200, 500, 1000, 5000, 1 million, 1 million 500, 500 million, 1 billion, 1 trillion. Jadi million di sini bukan miliar tapi juta. Itu banyak sekali yang masih salah. Untuk teman-teman jangan mengira M itu miliar tapi juta. 1 million, 1 juta. Oke, teman-teman. Saya ingatkan lagi bahwa bahasa Inggris itu harus betul-betul dipahami supaya tidak terjadi salah paham dalam berkomunikasi. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ingat, 1 million itu 1 juta. Kalau kita mau bilang 1 miliar berarti 1 billion, 1 triliun ya 1 trillion. Nah, saya sudah menulisnya di sini. Oke, untuk mengungkapkan angka yang besar, teman-teman bisa lihat di sini caranya sama dengan bahasa Indonesia. 1,500,329.
1.000.000 1.500.500.329. Kemudian 325.637.325.637.000. Kemudian di bawahnya itu 1296,28. Jadi itu titik 28 itu bukan jutaan ya. Jangan salah dipahami. 1296.28 poin. Jadi koma di situ kita bacanya poin ya. Titik jadi koma, koma jadi titik. Kemudian 2000 2225,70. 2225.70. Catatan, pemisahan jutaan, ribuan, dan ratusan menggunakan koma, sedangkan antara satuan dan desimal menggunakan titik. Oke. Kemudian kata N di antara ratusan dan puluhan tidak digunakan dalam sistem bahasa Inggris Amerika. Jadi bahasa Inggris dan Amerika tidak menggunakan N di antara ratusan dan puluhan. Oke teman-teman, sudah jelas, ini sudah pernah saya bahas di beberapa video saya. Kemudian yang belum jelas mohon dikirimkan pertanyaannya ke WA boleh, atau di komen di kolom komentar. Teman-teman yang sudah memahami tentang angka dan sudah menghafalnya di luar kepala dengan lancar, baru lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan bilangan tingkat. Bilangan tingkat ini sudah pernah saya bahas juga di video saya yang sebelumnya. Teman-teman cari aja di playlist, mungkin ada. Tapi kita akan ulang lagi di sini. Bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan ke. Jadi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga itu bahasa Inggrisnya bukan one tapi first. Oke? First. Jadi ST itu diambil dari kata first. Kemudian diletakkan di atas, ditulis dengan huruf kecil di atas. Oke, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya yang ini. Yang kedua, second. Ketiga, third. Keempat, fourth. Kelima, fifth. Keenam, sixth. Ketujuh, seventh. Kedelapan, eighth. Keenam, ke-9, ninth. 10, tenth. Ke-11, eleventh. Ke-12, twelfth. 13, 13. Ke-14, 14, ke-15, 15, ke-16, 16, ke-17, 17, ke-18, 18, ke-19, 19, ke-20, 20. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ yang membedakan cuma 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari 4 sampai ke 19 itu semua menggunakan TH di akhir katanya. 4 TH, 6 TH, 7 TH, 8 TH itu yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-1 pakai ST, ke-2 pakai ND, ke-3 pakai RD, ke-4 pakai TH. Jadi penggunaannya dalam kalimat, kalau kita mau menggunakan kata ini dalam kalimat, gunakan untuk kata atau kalimat bertingkat. Misalnya kamu yang pertama, you are the first. Saya anak kedua, I'm the second son. Dalam keluarga saya, in my family, I'm the second son in my family. Jadi kalau kita mau menggunakan kata bilangan bertingkat, maka gunakan ST, RD, ND, TH. Itu dari 1 sampai 4, termasuk di dalam tanggal. Misalnya hari ini tanggal 19, berarti 19 TH. Kalau hari ini tanggal 2, 2 ND, 3 RD itu. Kemudian ditulis bulan. Seperti yang ada di penjelasan di kalimat yang paling bawah nih, tanggal 21 Desember diungkapkan dengan on 21st December 1970. Seperti itu. Oke. Kalau sudah paham, silahkan dibaca lagi berulang-ulang sampai memahami bagaimana menggunakan kalimat bertingkat dalam bahasa Inggris. Kalau 20 tetap menggunakan TH. Kalau 21 karena ada satunya gunakan ST. 22 gunakan ND, 23 gunakan RD, 24 gunakan TH. Jadi yang ada 1, 2, 3 itu tetap dia kembali ke 1, 2, 3. 31 ya ST lagi, 32 ya ND lagi, 33 ya RD lagi, 34 TH lagi. Dari 34 sampai 30 ya TH semua gitu. Oke, teman-teman sudah dipahami. Kemudian tentang bilangan bertingkat itu sangat mudah digunakan dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Itu mungkin untuk contohnya teman-teman mohon menulis contoh-contoh kalimat bertingkat di kolom komentar di video ini, atau mohon dikirimkan saja jawabannya, contoh-contoh yang ingin teman kemukakan untuk memastikan sudah benar atau belum ke nomor WA saya. Nanti saya perbaiki kalau ada yang salah.
Oke, kemudian jam. Jam sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sudah pernah kita bahas. Oke. Kemudian teman-teman bisa membacanya tentang jam di sini sudah saya tulis secara lengkap. Kalau ada yang belum dipahami, mohon teman-teman tanyakan. Kemudian di halaman 10, buka halaman 10 yang ada gambar ini, di situ juga ada keterangan bagaimana memahami jam. Itu ada what time is it? It is 2:30. Jadi ketika jam itu dibaca dari belakang, jam 2:30, 2:30. Kalau mau nanya jam berapa sekarang, bahasa Inggrisnya what time is it? Kemudian di situ ada preposition, ada in the morning, ada in the afternoon, ada in the evening, ada at night. Terus malam menggunakan at, yang lain menggunakan in. Kemudian tepat bahasa Inggrisnya o'clock, lewat 5 menit, 5 past. Jadi kita sebutkan lewat dulu baru jamnya. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Untuk durasi, 1 jam itu bahasa Inggrisnya an hour, bukan a hour atau 1 hour, tapi an hour. Kalau mau bilang 1 hour juga boleh. Kemudian menit bahasa Inggrisnya minute, second artinya di sini detik. Kalau tadi second artinya kedua, kalau di sini detik. Kemudian ada AM, ada PM di sini. AM dari malam ke siang, dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM dari jam 12 siang ke jam 12 malam. Nah, mudah ingatnya seperti ini. AM itu biasa digunakan di malam hari, di mana di pagi hari, di mana kalau jam luar negeri jam 00 itu disebut pagi gitu. Kita nonton bola jam 1 tengah malam menurut kita, tapi menurut jam internasional itu disebut dengan pagi hari. Selamat pagi Indonesia, good morning Indonesia, padahal jam 1 malam menurut kita. Tapi menurut mereka jam 1 malam itu adalah jam 1 pagi. Jadi karena dia 1 pagi menggunakan AM. Pagi berakhir nanti jam 12 siang. Kan gampang ingatnya, AM pagi, PM malam, seperti itu. Oke, kemudian midday tengah hari, night malam, midnight tengah malam, day hari. Oke, bagi yang udah memahami jam langsung jawab soal yang ini. Langsung dijawab soalnya. Itu sampai ke halaman 13. Kalau sudah selesai, silahkan kirimkan jawaban dan jawaban masing-masing dan komentar masing-masing ke WA saya dan atau ke grup. Silahkan, nggak masalah, nanti di grup kita perbaiki. Mohon maaf kameranya ini nggak tetap jalan-jalan. Oke teman-teman, di halaman 14 masih ada operasi matematika. Itu nggak perlu penjelasan, nggak perlu saya jelaskan karena gampang sekali dipahami. Di halaman 15 juga demikian. Oke, mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana memahami subjek, objek, possessive pronoun, possessive adjektif, possessive pronoun, dan reciprocal pronoun. Oke, itu saja untuk pembahasan video ini. Nanti setelah saya upload ini baru saya akan jelaskan yang tentang subjek ini dalam kalimat. Kemudian kita akan menerjemahkan yang bawah ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang supaya mudah memahami pelajarannya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.